Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, ada yang tidak masuk? Oke, masuk semua. Silahkan dibuka bukunya pelajaran bahasa Indonesia. Silahkan dibuka halaman 35. Sudah dibuka? Pada pertemuan kali ini di sini kita akan membahas tentang cerpen atau cerita pendek. Ada beberapa poin yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Kurang lebih di sini ada 6 poin. Baik, bisa dimulai. Pada poin pertama di sini terdapat pengertian cerpen atau cerita pendek. Yang dimana seperti yang diketahui, cerpen merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang menceritakan sebuah fiksi lalu dikemas secara pendek, ringkas, dan jelas. Cerpen biasanya hanya mengisahkan cerita pendek tentang permasalahan yang dialami oleh satu tokoh saja. Cerpen juga bisa disebut sebagai fiksi prosa karena cerita yang disuguhkan hanya berfokus pada satu konflik permasalahan yang dialami oleh satu tokoh saja. Mulai dari pengenalan karakter hingga penyelesaian permasalahan yang dialami oleh tokoh. Cerpen juga terdiri tidak lebih dari 10.000 kata saja. Baik, itu saja tentang pengertian cerpen. Selanjutnya kita beralih ke struktur cerpen. Dalam menulis sebuah cerpen, terdapat beberapa aturan yang harus diikuti agar cerita yang dikisahkan tidak terkesan terpotong atau tergesa-gesa. Di sini ada beberapa elemen dasar untuk membangun sebuah cerpen. Kurang lebih di sini ada 6. Yaitu yang pertama ada abstrak yang merupakan pemaparan awal gambar dari cerita yang akan dikisahkan. Yang kedua di sini ada orientasi, biasanya menjelaskan tentang latar cerita seperti waktu, suasana, dan tempat. Yang ketiga di sini ada komplikasi, menjelaskan tentang struktur yang berkaitan tentang pemaparan awal suatu masalah yang dihadapi oleh tokoh. Watak dari tokoh juga disampaikan di bagian ini. Selain itu, komplikasi juga menjelaskan tentang urutan kejadian sebab akibat. Baik, selanjutnya ada evaluasi. Pada bagian evaluasi ini terjadi permasalahan yang sangat memuncak, di mana menuju bagian klimaks dan mendapatkan penyelesaian dari masalah-masalah yang sebelumnya. Baik, yang kelima ada resolusi, merupakan bagian akhir permasalahan yang terjadi pada cerpen. Dan terakhir di situ ada koda, yang merupakan nilai atau pesan moral dari penulis untuk pembaca. Oke, itu saja tentang struktur cerpen. Selanjutnya yaitu di sini ada fungsi cerpen. Baik. Cerpen juga memiliki fungsi seperti karya sastra lainnya. Di sini terdapat 5 fungsi cerpen. Yang pertama di sini ada fungsi kreatif, yaitu sebagai sarana penghibur bagi pembaca. Yang kedua ada fungsi estetis, yaitu sebagai nilai estetika atau keindahan yang ada pada cerpen sehingga memberikan kepuasan tersendiri kepada pembaca. Yang ketiga di sini ada fungsi didaktif, yaitu sebagai pemberi pelajar atau pendidikan yang bermanfaat bagi pembaca. Yang keempat ada fungsi moralitas, yaitu sebagai nilai moral berdasarkan isi cerita untuk mengetahui baik buruk yang akan disampaikan penulis kepada pembaca. Baik. Yang terakhir di sini ada fungsi religiusitas, yaitu sebagai pemberi
pelajaran yang religius yang nantinya bisa dijadikan sebagai contoh baik oleh pembaca. Meskipun cerpen hanya memiliki cerita yang pendek, tetapi memiliki makna dan pengetahuan yang terkandung dalam sebuah cerpen. Biasanya cerpen memberikan nilai positif yang dapat diambil oleh para pembaca. Oke. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri cerpen. Sebuah cerpen juga mempunyai ciri-ciri khas tersendiri, yaitu di mana nantinya ciri-ciri ini akan menjadikan pembeda bagi karya sastra lainnya. Di sini ada 9 ciri-ciri cerpen. Yang pertama, pada umumnya cerpen bersifat fiktif atau berupa karangan dari penulis. Yang kedua, cerpen mempunyai susunan kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Yang ketiga, saat membaca cerpen biasanya selesai dengan sekali duduk. Yang keempat, cerpen memiliki cerita yang sangat singkat. Yang kelima, cerpen memiliki diksi atau pilihan kata yang tidak rumit sehingga mudah dipahami oleh para pembaca. Oke. Yang keenam yaitu cerpen hanya memiliki alur cerita tunggal atau satu jalan cerita saja. Yang ketujuh, kisah cerita pada cerpen biasanya berasal dari peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan, karakter tokoh pada cerpen sangat sederhana. Yang terakhir yaitu di akhir bagian biasanya terdapat pesan moral yang sangat mendalam sehingga membuat pembaca ikut merasakan kisah tersebut. Oke. Tentang ciri-ciri cerpen selesai. Selanjutnya yaitu jenis-jenis cerpen. Baik. Tidak semua cerita yang pendek itu termasuk cerita pendek semua. Jadi di sini cerpen juga mempunyai kategori, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu ada cerpen pendek. Seperti namanya, cerpen pendek ini cenderung lebih pendek daripada cerpen-cerpen sejenisnya. Yang dimana cerpen pendek ini terdiri tidak lebih dari 500 hingga 700 kata saja. Yang kedua di sini ada cerpen sedang. Cerpen sedang hanya memiliki panjang sekitar 700 hingga 1000 kata saja. Yang dimana cerpen sedang ini mudah kita temui di buku-buku pelajaran yang ada di sekolah. Karena dianggap efektif dan menarik perhatian. Yang ketiga di sini ada cerpen panjang. Cerpen yang satu ini biasanya dibuat sekitar 10.000 kata atau lebih. Jenis cerpen yang satu ini memiliki ciri umum yang penuturannya yang santai. Oke. Jenis-jenis cerpen sudah, selanjutnya kita beralih ke poin terakhir yaitu unsur-unsur pada cerpen. Sebuah karya sastra cerpen dibangun oleh 2 unsur. Yang pertama yaitu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang pertama yaitu unsur intrinsik adalah unsur yang membangun cerpen dari dalam karya sastra itu sendiri. Yaitu unsur intrinsik meliputi tema, penokohan, sudut pandang, latar, alur, konflik, dan amanat. Baik. Selanjutnya di sini ada unsur ekstrinsik, yang dimana pada unsur ekstrinsik ini adalah unsur dari luar cerpen tetapi secara tidak langsung ikut mempengaruhi karya sastra tersebut. Di sini ada 5 unsur, yaitu terdapat latar belakang dari pengarang. Biasanya latar belakang pada kisah cerpen berasal dari pengalaman pribadi pengarangnya, namun tak juga jarang mengambil dari kisah orang lain. Yang kedua, terdapat latar belakang dari masyarakat. Latar belakang dari masyarakat ini akan membantu berlangsungnya jalan cerita. Oke.
Yang ketiga terdapat biografi yang memaparkan biodata riwayat hidup dan pengalaman secara menyeluruh dan lengkap dari pengarangnya. Yang keempat, terdapat aliran sastra yang mempengaruhi gaya bahasa yang digunakan oleh penulis untuk menyampaikan ceritanya. Yang kelima dan yang terakhir, terdapat kondisi psikologis berupa keadaan senang, sedih, suka, dan duka yang mempengaruhi mood penulis saat membuat sebuah cerita pendek. Baik, tentang cerpen sekarang sudah selesai. Selanjutnya kalau ada yang ditanyakan silakan bertanya. Oke, kalau nggak ada, sampai di sini pelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.